Selamat berjumpa kembali dengan saya. Di saat ini kita akan membahas terkait mata kuliah hukum acara perdata dalam sebuah bahasan putusan. Ya. Berbicara tentang putusan, ya, pengertian daripada putusan itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Profesor Sudikno Mertokusumo, bahwa putusan itu adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak. Nah, dari pendapat Profesor Sudikno Mertokusumo ini dapat kita pahami garis bawahi bahwa yang disebut dengan putusan adalah suatu pernyataan yang disampaikan, dibacakan oleh majelis hakim untuk mengakhiri suatu sengketa yang diajukan di persidangan. Nah, berdasarkan pasal 184 HIR, bahwa suatu putusan harus memuat beberapa hal. Ya. Yang pertama, putusan itu harus memuat suatu keterangan yang singkat, ya, dari isi gugatan maupun juga jawaban yang diajukan oleh pihak tergugat. Nah, yang kedua, dalam putusan itu harus memuat alasan-alasan, ya, yang dipakai sebagai dasar putusan hakim. Yang berikut, keputusan itu memuat tentang pokok perkara dan juga ongkos perkara yang harus dipenuhi oleh para pihak. Nah, yang berikut, putusan itu juga memuat tentang apakah pada saat persidangan itu para pihak hadir dan apakah hadir atau tidak hadir, sehingga apa yang harus dijatuhkan dalam putusan tersebut. Nah, dan yang disebut keputusan itu harus ditandatangani oleh hakim dan juga panitera. Nah, itu sebagaimana diatur dalam pasal 184 HIR. Nah, saudara sekalian, berbicara tentang putusan, ya, maka dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, di situ dijelaskan bahwa isi putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan juga memuat dasar-dasar putusan, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam pasal 23 ini sangat jelas bahwa dalam membuat keputusan, hakim harus mempunyai dasar, ya, memiliki dasar sebagai alasan untuk menjatuhkan suatu putusan terhadap suatu perkara. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh tentang bagaimana itu putusan sendiri, saya mengajak kita semua untuk mengenal asas-asas dalam suatu putusan. Nah, berbicara tentang asas-asas putusan, nah, asas putusan yang pertama adalah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Sebagaimana tadi sudah diuraikan di atas bahwa yang namanya putusan harus ada alasan yang jelas dan rinci. Nah, yang dimaksud dengan di sini adalah pasal-pasal yang terkait dalam perundang-undangan berkaitan dengan persoalan yang diajukan, atau juga jurisprudensi maupun juga doktrin-doktrin hukum. Hal-hal inilah menjadi dasar alasan hakim menjatuhkan suatu putusan. Yang kedua, asas putusan yang kedua bahwa wajib mengadili seluruh bagian pergugatan. Nah, jadi dalam hal ini hakim dalam membuat putusan, setiap dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, dalam hal ini pihak penggugat, hakim wajib untuk mengadili seluruh dalil yang diajukan. Nah, asas yang ketiga bahwa tidak mengabulkan melebihi dari tuntutan. Nah, dalam asas ini menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menuntut lebih dari
hakim tidak boleh mengabulkan atau memutuskan melebihi apa yang telah dituntut oleh para pihak, dalam hal ini pihak penggugat. Yang berikut, asas yang keempat, bahwa putusan itu harus diucapkan di muka umum. Nah, hal ini mengandung sifat imperatif, bahwa pemeriksaan di persidangan itu harus melalui suatu proses yang jujur sejak awal sampai pada akhir dari persidangan tersebut, sehingga harus diucapkan di muka umum, sebagaimana kita kenal dalam asas fair trial. Yang kedua, apabila kita juga mengenal akibat hukum atas asas keterbukaan. Nah, jadi kalau putusan itu tidak diucapkan di muka umum, berarti keputusan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, apabila suatu perkara yang dalam prosesnya harus dilakukan secara tertutup, maka dalam persidangan atau dalam putusan tetap dibacakan dalam persidangan terbuka. Dan putusan itu harus diucapkan di dalam persidangan. Saudara sekalian, saya mengajak kita juga untuk melihat terkait dengan sifat-sifat dari putusan. Nah, bila kita berbicara tentang sifat-sifat dari putusan, maka putusan ini sendiri kita bagi dalam dua sifat. Yang pertama, sifat putusan itu bersifat pengaturan, bersifat pengaturan atau bersifat konstitutif. Di mana kalau putusan yang bersifat pengaturan itu mengenai mengatur sesuatu seolah-olah membuat suatu kaidah atau juga membuat suatu ketentuan yang baru. Nah, misalnya sengketa tanah misalnya sehingga di situ keputusan itu menentukan batas-batas tanah, misalnya tanah sebelah timur milik siapa, sebelah barat milik siapa, dan yang menjadi sengketa milik siapa. Itu bersifat konstitutif, artinya menetapkan. Yang kedua, putusan yang bersifat pernyataan atau deklaratoir. Nah, misalnya putusan yang memberi pernyataan mengenai permohonan pengangkatan anak atau juga penetapan ahli waris. Dan yang ketiga, sifat putusan yang ketiga adalah putusan yang sifatnya menghukum. Nah, putusan yang sifatnya menghukum ini, misalnya dalam suatu sengketa, putusannya menghukum tergugat untuk menyerahkan atau membayar hutang atau menyerahkan sesuatu. Sehingga kita berbicara tentang sifat dari putusan. Sifat dari putusan itu bisa bersifat pengaturan, bisa bersifat pernyataan, maupun juga bisa bersifat menghukum. Saudara sekalian, bila kita sudah membahas tentang sifat dari putusan, maka kita akan melihat jenis-jenis putusan. Berbicara tentang jenis-jenis putusan ini sendiri, jenis putusan yang pertama adalah putusan yang disebut dengan interlocutory vonis atau kita sebut dengan putusan selah. Nah, putusan selah ini sendiri, sebagaimana kita ketahui bahwa putusan selah adalah bukan putusan akhir. Nah, di mana putusan selah ini biasanya diucapkan atau disampaikan oleh hakim sebelum masuk pada putusan akhir karena ada alasan-alasan tertentu sehingga hakim mengeluarkan putusan yang disebut dengan putusan selah. Nah, hal-hal yang bisa mengakibatkan hakim mengeluarkan putusan selah yang pertama adalah putusan yang disebut putusan provisional, provisi, atau dalam istilah disebut putusan takdim. Nah, misalnya dalam suatu gugatan perceraian, sebelum masuk pada putusan akhir, istri meminta majelis hakim untuk membuat putusan takdim terkait dengan kewajiban dari suami untuk memberikan nafkah yang belum pernah diberikan kepada istri. Atau juga putusan yang disebut dengan putusan prepatoir. Nah, putusan prepatoir ini sendiri berkaitan dengan putusan selah,
yang digunakan untuk mempersiapkan putusan akhir ya. Nah, misalnya dalam persidangan putusan terkait pengunduran diri dari salah satu pihak dengan alasan yang tidak tepat. Nah, kadang dalam praktek, dalam proses persidangan, salah satu pihak mengundurkan diri dari persidangan dengan alasan yang tidak tepat. Sehingga hakim sebelum masuk pada putusan akhir, hakim akan membuat putusan yang namanya putusan prepatoir. Yang ketiga adalah, jenis putusan yang ketiga adalah putusan insidentil. Nah, putusan insidentil ini diambil karena situasi insiden. Ya. Misalnya dalam proses persidangan, salah satu kuasa hukum dari salah satu pihak meninggal dunia. Sehingga ini bersifat insiden, sehingga hakim akan membuat putusan sela untuk memutuskan mengganti atau mengganti pihak penasihat hukum lainnya, mengganti penasihat hukum sebelumnya, atau hal-hal lain yang perlu diambil yang sifatnya insidentil. Nah, saudara sekalian, terhadap putusan-putusan sela ini dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tidak memberikan ruang untuk mengajukan banding berkaitan dengan putusan sela. Nah, selanjutnya putusan yang berikut setelah putusan sela, putusan yang berikut adalah putusan akhir. Nah, berkaitan dengan putusan akhir ini sendiri, hal-hal apa yang harus dimuat dalam putusan akhir? Ya. Nah, yang harus dimuat dalam putusan akhir yaitu secara formal menampung, ya, menampung seluruh fakta yang ditemukan dalam persidangan dan juga dalam putusan sela. Itu yang harus dimuat dalam putusan akhir. Yang kedua, menetapkan, ya, menetapkan dengan pasti hubungan hukum antara para pihak. Nah, itu yang harus dimuat dalam putusan akhir. Apakah ada hubungan hukum antara para pihak dengan perkara yang diajukan? Nah, sehingga putusan akhir ini berisi, ya, berisi tentang pernyataan, berisi juga tentang penegasan tentang kepastian hukum. Nah, bagi para pihak yang mengajukan sengketa ke pengadilan. Nah, kita berbicara tentang putusan akhir ini sendiri, ya, dapat kita klasifikasikan dalam beberapa bentuk. Ya. Nah, bentuk yang pertama dalam klasifikasi putusan akhir adalah putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, ya, yang dalam istilah Belanda disebut dengan nil offenklich werklah. Ya. Nah, putusan menyatakan gugatan tidak dapat terima. Nah, hal-hal apa saja? Ya, hal-hal apa saja yang menyebabkan suatu putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat terima? Nah, misalnya dalam mengajukan gugatan, kuasa yang didukung dengan surat kuasa khusus yang memenuhi, tidak didukung dengan surat kuasa khusus yang memenuhi syarat. Artinya bisa saja gugatan itu tidak diterima karena penasihat hukum yang diberikan kuasa untuk mendampingi, untuk mewakili salah satu pihak, ya, dalam hal ini pihak penggugat di persidangan, tidak memenuhi syarat. Ya. Yang kedua, bisa saja gugatan itu tidak diterima dalam putusan karena gugatan itu disebut error in persona. Ya. Nah, misalnya bisa saja gugatan tidak diterima karena penggugat tidak memiliki persona standing, ya, yudisial, ya. Penggugat tidak memiliki persona standing yudisial atau pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Ya. Misalnya penggugat ini tidak berhak mengajukan gugatan. Ya. Seorang penggugat misalnya dalam konteks persoalan tanah misalnya, ya, ya, anak penggugat yang mengajukan gugatan, sedangkan orang tuanya masih hidup. Nah, berarti dalam hal ini bisa saja penggugat ini dikategorikan sebagai standing in judicio, karena yang harus mengajukan gugatan adalah ayahnya,
karena ayahnya masih ada, bukan anaknya. Atau juga pihak dijadikan sebagai tergugat ini keliru, ya. Error in persona. Harusnya digugat si A, tetapi dalam gugatannya dia mengajukan gugatan kepada si B. Ya. Yang berikut biasanya gugatan tidak diterima karena di luar yurisdiksi, yang disebut dengan yurisdiksi absolut maupun juga yurisdiksi relatif, atau disebut dengan kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Sebagaimana kita telah bahas dalam materi-materi sebelumnya, bahwa bicara tentang kewenangan absolut berarti kewenangan pengadilan. Ya. Persoalan mana yang masuk dalam kewenangan pengadilan negeri, persoalan mana yang bisa diselesaikan di pengadilan militer, persoalan mana yang bisa diselesaikan pengadilan agama, dan lain seterusnya. Itu disebut dengan kewenangan absolut. Sedangkan kewenangan relatif dalam konteks hukum acara perdata bahwa gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat. Nah, sehingga bisa saja gugatan ini tidak diterima karena penggugat mengajukan gugatan ke alamat yang bukan seharusnya menjadi alamat dari tergugat. Sehingga gugatan itu bisa dinyatakan gugatan tidak diterima. Atau juga karena gugatannya obskur libel, ya. Atau gugatannya kabur. Nah, misalnya dalam gugatan ini, gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Ya. Misalnya dia menyatakan dia memiliki sebidang tanah, tetapi dasar kepemilikannya ini tidak jelas, kabur. Ya. Atau juga tidak jelas objek sengketa. Dia menyatakan dia memiliki sebidang tanah misalnya, tetapi tidak jelas lokasinya di mana. Nah, atau gugatan itu juga ditolak atau tidak diterima karena petitum gugatan tidak jelas. Ya. Yang didalilkan lain, misalnya, yang dituntut lain. Atau gugatan mengandung asas non bis in idem, ya. Nah, di mana dalam asas ini suatu perkara yang sama yang telah diputus oleh hakim tidak bisa diajukan dan diperiksa kembali. Ya. Yang berikut juga, suatu gugatan tidak dapat diterima bila ternyata gugatan prematur. Ya. Misalnya dalam mengajukan gugatan wan prestasi, si A dan si B sudah melakukan perjanjian bahwa pada tanggal 6 April si B wajib melunasi. Nah, 6 April tahun 2022 si B wajib melunasi hutangnya. Ternyata pada bulan Maret 2022 si A sudah mengajukan gugatan ke pengadilan. Berarti gugatan itu dianggap prematur. Atau juga gugatan daluarsa. Nah, misalnya kalau kita baca dalam KUH Perdata, ya dalam pasal 1941 bahwa berkaitan pembagian harta dan lain-lain, apabila seseorang meninggalkan tempat dengan waktu yang ditentukan, ya itu berkaitan dengan gugatan yang sudah daluarsa. Nah, itu berkaitan dengan putusan akhir yang dikategorikan gugatan tidak diterima. Nah, yang berikut, yang kedua, menolak gugatan penggugat. Ya. Putusan yang kedua bisa saja dalam putusan akhir itu menolak gugatan penggugat. Nah, berkaitan dengan menolak gugatan penggugat ini merupakan putusan akhir sebagai penetapan, ya, menolak gugatan penggugat karena dasar-dasar tertentu atau karena alasan-alasan tertentu. Ya. Misalnya penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil yang diajukan. Nah, bahwa pada saat mengajukan gugatan misalnya, penggugat sudah menceritakan, menguraikan bahwa dia memiliki sebidang tanah, dia memiliki hak atas sebuah kendaraan. Tetapi pada saat membuktikan, dia tidak mampu membuktikan dalil-dalil yang diajukan. Atau juga gugatannya ditolak, ya. Gugatan penggugat ditolak dalam putusan karena alat bukti yang diajukan oleh penggugat dilumpuhkan atau dilemahkan oleh alat bukti yang diajukan oleh lawan. Nah, yang ketiga dalam putusan akhir, ya,
bisa saja terjadi putusannya mengabulkan gugatan penggugat. Nah, berkaitan dengan mengabulkan gugatan penggugat ini sendiri, nah, ini bisa dinyatakan sebagai putusan yang bersifat positif, ya. Nah, dan merupakan kebalikan dari menolak gugatan, sebagaimana kita sudah jelaskan bersama, kita sudah bahas bersama bahwa bisa saja gugatan tidak dapat diterima atau gugatan ditolak. Nah, kita bahas berkaitan dengan mengabulkan gugatan penggugat, ya. Di sini kalau dalam gugatan ternyata majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat, berarti sudah terjadi koreksi hubungan hukum yang pasti menguntungkan pihak terpenggugat dan ada dilakukan pembebanan, ya, kepada pihak tergugat. Nah, berbicara tentang mengabulkan gugatan penggugat ini sendiri, ada beberapa jenis yang sering kita ketahui. Yang pertama adalah pengabulan gugatan dapat sekaligus bersifat deklaratif, konstitutif, dan juga kondemnatoir. Bahwa dalam mengabulkan gugatan penggugat ini bisa saja memuat penetapan, mensahkan, dan juga menghukum. Bisa saja tiga hal ini menjadi satu dalam putusan tersebut. Atau juga berkaitan dengan mengabulkan gugatan penggugat, bisa saja hanya sebatas mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya dalil gugatan yang terbukti. Nah, kalau di sini berarti yang dikabulkan hanya dalil-dalil yang bisa dibuktikan. Sedangkan dalil-dalil yang tidak bisa dibuktikan, maka dalam putusannya adalah menolak. Nah, dan yang ketiga, putusannya berkaitan dengan mengabulkan gugatan penggugat, bisa saja bersifat mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian yang lain. Nah, misalnya kalau kita menemukan hal ini, kalau kita baca dalam gugatan, majelis hakim biasanya merinci, ya, merinci satu persatu dan menyatakan mana dalil, misalnya dalil nomor 1, 2, 3 diterima, ya. Dalil nomor 4, 5 tidak dapat diterima. Itu disebutkan secara rinci satu persatu dalam suatu putusan. Ya. Atau juga dalam suatu putusan bisa menyatakan mengabulkan sebagian dan menolak sebagian dan tidak dapat diterima sebagian. Nah, mengabulkan sebagian berarti petitum yang didalilkan dapat dibuktikan sehingga bisa dikabulkan. Menolak sebagian berarti petitum yang dan dalilnya tidak terbukti. Apa yang dituntut dengan apa yang didalilkan tidak terbukti. Nah, dan bagian lain yang tidak dapat diterima berarti dalil gugatan yang tidak memenuhi syarat formal. Jadi bisa saja terjadi tiga hal dalam suatu putusan. Mengabulkan sebagian dan menolak sebagian, serta tidak dapat menerima sebagian, ya. Atau juga mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima sebagian, atau juga mengabulkan seluruh isi gugatan. Nah, itu hal-hal atau jenis-jenis yang selalu ada pada putusan hakim di pengadilan. Nah, saudara sekalian, berbicara tentang putusan ini sendiri, ya, secara garis besar isi putusan itu memuat beberapa hal. Nah, yang pertama syarat formil. Nah, bahwa syarat formil dalam putusan, bahwa putusan itu mengandung nilai eksekusi yang sangat tinggi, sehingga dalam putusan itu harus diawali dengan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selain itu juga dalam putusan harus termuat tanggal dan waktu putusan dibacakan. Dan secara formil, putusan harus dibacakan dalam sidang persidangan. Nah, dalam isi putusan ada juga syarat yang namanya syarat substansial. Nah, syarat substansial ini sendiri di dalam memuat tentang
duduknya perkara, tentang dasar hukumnya, dan juga terkait dengan amar putusannya. Nah, itu hal-hal yang selalu dimuat dalam format sebuah putusan hakim di pengadilan. Nah, saudara yang berbahagia, kita berbicara tentang putusan, ya, itu tidak terlepas dari otonomi kebebasan hakim, ya, dalam menjatuhkan putusan. Nah, sehingga kalau kita membaca tentang atau melihat terkait dengan otonomi kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, yang pertama bahwa pengadilan itu adalah sebagai katup penekan. Ya. Jadi pengadilan ini sebagai lembaga, ya, hakimlah sebagai badan atau subjek yang punya kewenangan untuk menekan, ya, segala persoalan agar tidak menjadi bias, tidak menjadi berkeliaran sana sini, tapi dia menjadi katup untuk menekan segala persoalan yang ada, yaitu pengadilan. Yang kedua, pengadilan sebagai pelaksana penegak hukum. Ya. Pengadilan sebagai pelaksana penegak hukum, di mana hakimlah sebagai penegak hukum itu sendiri. Ya. Sehingga dalam hal ini, hakim ini dia sebagai penjaga. Ya. Hakim ini sebagai penjaga kemerdekaan anggota masyarakat. Ya. Masyarakat percaya bahwa yang bisa mengamankan masyarakat atau bisa menjaga kemerdekaan masyarakat hanyalah hakim. Dan yang kedua, hakim sebagai wali masyarakat. Nah, berkaitan dengan otonomi kebebasan hakim ini sendiri juga harus kita ketahui bahwa kebebasan hakim itu bersifat atau tidak bersifat mutlak. Nah, kebebasan hakim bersifat mutlak karena hakim bebas, ya. Hakim bebas dan merdeka dari campur tangan ekstrayudisial. Hakim tidak bisa diintervensi, ya, oleh kekuasaan apapun juga, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Nah, yang berikut, hakim memiliki kebebasan relatif, ya. Nah, dalam sebagaimana kita baca dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa yang dimaksud dengan kebebasan relatif di sini, wewenang hakim itu tidak hanya mutlak atau tidak hanya sebatas menjaga aturan, ya, tetapi kewenangan hakim juga untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, berdasarkan Pancasila, sehingga putusan hakim itu harus mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Jadi hakim itu bukan hanya wewenangnya hanya untuk menjaga aturan-aturan yang tertulis, tetapi hakim memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, otonomi yang berikut yang melekat pada kebebasan hakim adalah secara fundamental tidak demokratis. Ya. Nah, kalau kita lihat pada saat pengambil keputusan hakim bermusyawarah, tapi dalam hal-hal lain, ya, hakim dalam mengambil keputusan itu tidak demokratis, artinya bahwa hakim tidak membutuhkan akses dari siapapun juga. Nah, hakim dalam menyatukan putusan harus bersifat otonom dan mandiri. Nah, dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak membutuhkan atau tidak memerlukan negosiasi dengan siapapun. Dan juga dalam mengambil keputusan, hakim tidak perlu minta kompromi atau meminta pendapat dari kekuasaan manapun juga. Nah, yang berikut, otonomi hakim yang berikut adalah hakim memiliki imunitas personal yang total. Nah, artinya bahwa salah atau benar putusan hakim tetap harus dianggap benar dan adil, ya, apabila putusan tersebut telah mempunyai hukum yang tetap. Nah, jadi putusan hakim itu sah, putusan pengadilan itu sah apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, dan yang berikut, hakim tidak dapat dituntut, ya. Hakim tidak dapat dituntut dan dipersalahkan atas pelaksanaan menjalankan fungsi peradilan. Nah, itu merupakan otonomi khusus, ya, bukan merupakan
otonomi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan. Nah, saudara sekalian, sebelum saya akhiri pembahasan berkaitan dengan putusan ini, berkaitan dengan putusan pengadilan yang gugatan tidak dapat diterima, ya, atau sering kita sebut dengan nil on van Cleek Welcroft, apabila bahasanya dalam putusan gugatan tidak dapat diterima, maka pihak penggugat dapat memperbaiki, ya, dapat memperbaiki kembali gugatannya dan mengajukan kembali. Nah, karena ada syarat-syarat formal yang tidak dipenuhi dalam gugatan tersebut. Nah, tetapi kalau gugatan ditolak, ya, berarti pihak penggugat dapat mengajukan upaya-upaya hukum. Nah, sebaliknya juga, apabila gugatan diterima, maka pihak tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding. Ya. Berkaitan dengan upaya-upaya hukum, kita akan bahas pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.